Pernahkah Sobat IPB mendengar tentang intermittent fasting? Intermittent fasting seringkali disebut dengan istilah diet puasa. Secara harfiah, intermittent fasting memiliki arti puasa berselang. Sesuai dengan artinya, intermittent fasting merupakan metode pengaturan pola makan, di mana kita berpuasa pada fase tertentu dan dapat makan seperti biasa di fase yang lain. Metode ini dianggap dapat menurunkan berat badan loh. Intermittent fasting tidak mengatur suatu asupan tertentu untuk dikurangi atau tidak dikonsumsi saat fase makan. Dan saat fase puasa, kita masih diperbolehkan untuk tetap minum. Kalau intermittent fasting sendiri dari dasar katanya kan intermittent gitu ya. Jadi ada fase tidak puasa. Nah, dalam waktu atau fase berpuasa ini, orang yang menjalani intermittent fasting itu tidak boleh makan, tapi masih boleh minum. Minumnya tapi yang 0 kalori, jadi termasuk air putih, ya, terus teh tanpa gula, kopi atau minuman herbal rempah-rempah gitu ya, tapi tanpa gula itu masih diperbolehkan. Malah dianjurkan untuk memperbanyak asupan cairan atau minumnya dibanyakin gitu ya. Nah, lalu nanti pada periode puasa dia boleh makan apa saja, tidak ada pembatasan kalori, tapi memang disarankan jangan mumpung lagi boleh makan itu makan sebanyak-banyaknya gitu ya sampai engap gitu. Itu juga tidak. Jadi makan seperti biasa saja. Ada beberapa cara untuk melakukan intermittent fasting, antara lain metode 16-8, di mana Sobat IPB membagi 16 jam untuk puasa dan 8 jam untuk fase makan. Selanjutnya, metode 14-10, yang terbagi menjadi 14 jam fase berpuasa dan 10 jam fase makan. Dan metode Eat Stop Eat, yaitu fase berpuasa selama 24 jam atau seharian dan fase makan pada 24 jam berikutnya. Atau sehari puasa, sehari tidak. Metode ini tidak disarankan untuk pemula ya, karena cukup ekstrim. Intermittent fasting itu meningkatkan pembakaran lemak, meningkatkan sensitivitas tubuh atau sel-sel tubuh terhadap insulin yang akan menurunkan resiko terjadinya diabetes. Dan terhadap profil lipid juga sudah ada penelitiannya, artinya kolesterolnya bisa turun gitu ya, kolesterol HDL-nya juga naik dan seterusnya. Jadi memang secara berkala kita nggak makan itu banyak efeknya. Selain ada efek juga pengistirahatan saluran cerna gitu. Jadi tubuh kita tuh perlu istirahat. Ketika beristirahat tubuh sel-sel kita merepair gitu ya. Artinya sel-sel yang rusak itu diganti dengan sel-sel baru gitu. Jadi ada peremajaan sel. Nah, kalau misalnya kita makan terus seharian ya, makan terus bentar makan lagi, itu istirahatnya jadi kurang. Jadi kesempatan tubuh merepair dirinya tuh terbatas. Berikut adalah beberapa hal yang harus Sobat IPB perhatikan saat melakukan intermittent fasting agar dapat berjalan dengan lancar. Pilih metode yang pas dengan tujuan diet dan kemampuan tubuh. Sobat IPB bisa konsultasi ke ahli gizi untuk menentukan metode yang tepat. Perbanyak minum air putih. Atur fase puasa saat jam tidur. Hal ini untuk memudahkan kita melewati waktu tanpa makan. Ketika fase makan, ingatlah 3 hal ini. Makanlah saat lapar, makanlah dengan cukup, jangan terlalu sedikit maupun berlebihan, dan makanlah makanan bergizi seimbang. Atur fase puasa agar tidak melewatkan waktu sarapan. Karena sarapan penting untuk tubuh agar memiliki energi yang cukup untuk beraktivitas. Jika tujuan Sobat IPB untuk menurunkan berat badan, maka iringi intermittent fasting dengan olahraga rutin. Jangan paksakan diri untuk berpuasa jika tubuh terasa lemas. Jadi ini untuk dewasa aja, tapi kalau untuk yang kayak mahasiswa gitu kan, apalagi mahasiswi nih belum sarapan baru jam 12 makan, itu beberapa
nggak kuat gitu loh. Dan memang tidak sehat. Jadi harus dibiasakan. Kalau saran saya sih tetap jangan, kalau mau intermittent fasting, jangan yang skip breakfast-nya kelamaan. Intermittent fasting bisa menjadi opsi diet yang baik untuk dijalankan dengan tepat. Bila tidak, alih-alih menurunkan berat badan, Sobat IPB malah tidak bisa beraktivitas dengan optimal karena merasa lemas selama diet. Jadi, jangan terburu-buru ingin mendapatkan hasil dengan menyiksa diri. Lakukan diet secara bertahap dan utamakan kesehatan tubuh. Jika suka tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya juga ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di IPBpedia selanjutnya.